Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius.
Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, masih terus bergairah. Haleluya. Saya percaya kita semua masih menanti-nantikan Tuhan. Khususnya di hari-hari terakhir ini. Kita akan terus menantikan Dia. Karena Tuhan yang memberi kita kekuatan yang baru. Sehingga kita yang berlari tidak akan menjadi lelah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk setiap kesempatan dan nafas yang sedang Kau berikan Tuhan. Hingga kami pada hari ini kami masih boleh memuji-Mu Tuhan. Mengagungkan nama-Mu Yesus. Biarlah Tuhan Kau jamah kami Tuhan dimanapun kami berada.
Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh waktu. Jamahan-Mu tidak dibatasi oleh ruang Tuhan. Sehingga Engkau mampu menjamah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Curahkan Tuhan, kami siap mau menerima urapan Roh-Mu pada hari ini. Haleluya. Semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit. Kita bangkitkan iman kita. Kita bangkitkan roh kita. Mari bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkitkan roh kita. Haleluya, katakan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari sama-sama katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Terima dengan iman. Yes. Kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapan, pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan. Ayo saya mengajak semua umat Tuhan, tepuk tangan dan Dia. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari kita terima dengan iman. Urapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan. Pengurapannya, urapannya telah dicurahkan. Haleluya. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kita kibarkan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang. Yes. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Ayo, saya mengajak semua, katakan sekali lagi. Urapannya telah dicurahkan. Haleluya. Terima, terima, terima dengan iman. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang. Yes. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan. Ayo masih terus tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Yesus yang layak dipuji. Karena kuasanya sudah mematahkan kuasa dosa. Maut telah dikalahkan. Haleluya. Kuasanya yang membangkitkan kita. Kuasanya
membangkitkan, urapan roh bekerja, yes, melanda umat Tuhan. Terima dengan imanmu. Saat mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, kisah telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita, membangkitkan, kuasanya atas kita, membangkitkan, kuasanya atas kita, membangkitkan. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus bertepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia dahsyat. Dia Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Horabayashik nanamayashik yarabayashik. Biarlah Tuhan, kami hari-hari ini Tuhan masih terus menanti-nantikan Engkau. Kami rindu akan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, curahkan lagi Roh Kudus-Mu Tuhan. Urabayashik yarabayashik. Haleluya Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus.
dimanapun Anda berada. Mari bangkitkan rohmu. Mari kita menyembah Dia dengan bersuara. Jesus, Jesus. Hanya namamu Yesus, hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Kau yang layak
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, hingga hari ini Tuhan. Kasih kuasa-Mu menyertai kami Tuhan. Berkati kami hari ini Tuhan, untuk kami dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan jatuh ke tanah yang subur Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan di GPI Petukangan Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan menyertai jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam jemaat GPI Petukangan. Selamat Paskah. Pertama-tama kami ucapkan selamat Paskah terlebih dahulu. Dan kita tahu semuanya Tuhan Yesus sudah disalibkan. Dan pada hari ketiga bangkit. Dan kita memiliki kemenangan. Kita adalah umat pemenang. Bukan umat yang kalah. Kita sudah menang terhadap dosa-dosa kita. Kita sudah menang terhadap segala sakit penyakit kita. Kita sudah menang terhadap segala kekurangan. Segala kebuntuan apapun juga. Kita sudah diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus. Kita mesti bergairah di dalam Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari ini kita akan belajar mengenai suatu firman Tuhan, di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah disalibkan, bangkit dan sudah naik ke surga. Kita sekarang ini di dalam masa-masa penantian untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita adalah mempelai Sang Kristus. Mempelai Sang Kristus, kita apa sih yang harus dipersiapkan di dalam diri kehidupan kita sekarang ini? Kita akan belajar dari firman Tuhan, dari Kejadian ayat pasal 24 ayat 1 sampai 67. Memang ini sangat panjang ya, dengan tema Ribka dipinang bagi Ishak. Kalau kita baca sekaligus ini memang sangat panjang sekali. Jadi kalau kita ringkasnya bahwa pada saat itu Abraham umurnya sudah makin tua. Ya, Ishak sudah makin dewasa, sudah memasuki untuk masa-masa berkeluarga. Abraham memanggil bujangnya bahwa untuk mencarikan Ishak seorang istri. Ya, tapi sebelum berangkat Abraham sudah berpesan kepada bujangnya bahwa yang pertama jangan mengambil istri dari Kanaan. Bujangnya harus pergi ke tanah leluhurnya Abraham, yaitu di Aram Mesopotamia, di kota Nahor, untuk mencari seorang istri. Ini bujangnya dan istrinya, calon istri harus dibawa ke tempat Abraham sekarang tinggal. Kalau andai kata istrinya tidak mau, bujangnya boleh lepas dari sumpahnya. Tetapi larangan yang berikutnya adalah Ishak tidak boleh dibawa ke sana. Ishak tidak boleh kembali ke tanah Nahor, ya, ke arah Mesopotamia, ke tempat sanak saudaranya Abraham itu. Jadi sang perempuan wajib dibawa ke tempat di mana Abraham sekarang tinggal. Kita akan belajar dari ayat ini Bapak Ibu yang terkasih. Dari Kejadian 24 ayat 1 sampai 67 ya. Kita khususnya belajar di ayat 12 sampai 14. Kemudian sang bujang itu tadi ya pergi ke Aram Mesopotamia dengan membawa 10 onta. Ya, berarti ada selain bujang itu juga ada beberapa orang kawanannya yang teman-temannya yang berangkat bersama-sama ke Aram Mesopotamia. Dan perbekalan-perbekalan perhiasan yang dibawa oleh sang bujang ini. Dari ayat 12 sampai 14 saya bacakan demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk
kota itu datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Jadi ketika setelah berangkat bujang itu, hamba Abraham ke kota Mesopotamia, dia berhenti di luar kota. Ya, di situ sang hamba Abraham ini juga tentunya sangat bingung ya Bapak Ibu ya. Ini gimana mencari istri buat Ishak ini? Dia di sana karena sudah berdoa kepada Tuhan bahwa pilihan gadis yang mana sih yang akan menjadi istrinya Ishak? Yaitu adalah seorang gadis yang mau memberi si hamba Abraham ini untuk memberi minum. Plus, ada plusnya ya. Plus unta-untanya juga diberi minum. Tadi kita udah tahu bahwa unta yang dibawa itu 10 unta. Ya, bayangin kalau air atau zaman itu tentu sangat mahal. Ya, sangat berguna lah, sangat berarti. Hamba Abraham kasih minum plus 10 unta. Kalau satu unta itu berapa itu minumnya? Pasti tentu sangat banyak. Ini 10 unta akan diberi minum semua. Ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian kita juga akan belajar dari ayat yang ke-16 ya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Ya, jadi di sini juga disebutkan bahwa anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ya, jadi Ribka itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ya, ada 3 hal cantik parasnya seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Yang pertama tadi syaratnya adalah memberi minum hamba Abraham, ya hambanya Abraham dan unta-untanya. Jadi ada 4 syarat Bapak Ibu yang terkasih itu yang akan menjadikan istrinya Ishak. Ya, mari kita lihat satu persatu dari hal-hal di atas. Yang nomor 1 yaitu bahwa dari Kejadian 24 ayat 18 sampai 20, minumlah Tuhan, maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Jadi dari ayat 18 sampai 20 ini kita melihat bahwa kasihnya Ribka itu sangat besar Bapak Ibu yang terkasih. Ya, ini hal yang sangat penting. Ini adalah suatu persyaratan yang utama yang diminta untuk seorang sang pembelai. Ya, kasihnya sangat besar. Kita ingat ya, dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ya, itu hukum kasih yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini adalah hukum kasih yang luar biasa. Ya, kita melihat disimbolkan di dalam bentuk salib, ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Jadi kita ada kasih Allah yang kita mengasihi Tuhan Allah yang sangat besar dan kasih kita terhadap sesama manusia. Memang banyak sekali kemudian di dunia ini
banyak omongan ya, banyak pembicaraan. Yang penting kan kita beramal, mengasihi sesama, itu yang lebih penting. Itu menurut saya sangat keliru. Amal kita boleh, umur kita berapa sih? 70 tahun. Dan andai kata Tuhan perpanjang 80 tahun. Anggap saja 80 tahun kita beramal terus. Ya, beramal terus. Tetapi kita akan dibandingkan dengan kekekalan, rasanya 20 tahun itu sangat kecil. Jadi amal kita itu kecil sekali, ya. Karena kasih karunia Tuhan itulah yang menyelamatkan kita semuanya. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita tahu semua Tuhan Yesus sudah menjadikan dirinya disalibkan di kayu salib untuk menebus kita semuanya. Atas kasih yang sangat besar, dia menebus kita semua yang berdosa ini. Itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kasihnya sangat besar. Kita sudah melihat bentuk kasih ini, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita pun harus jangan menyia-nyiakan atas segala kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini, ya, di dalam kehidupan ini. Marilah kita terus memiliki kasih yang sangat besar kepada Tuhan Allah kita dan kepada sesama kita. Yang kedua, kita akan belajar dari Kejadian 24 ayat 16. Kejadian 24 ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ya. Ini menggambarkan apa? Ya, sangat cantik parasnya. Ya, artinya ini menggambarkan bahwa rohnya itu sangat menyala-nyala. Ya, rohnya itu menyala-nyala. Ya, itu suatu gambaran bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah roh. Maka kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi roh kita harus senantiasa menyala-nyala. Ya Tuhan, ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Kita juga tahu buah-buah roh ya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kita itu tahu semuanya. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah buah-buah roh yang muncul, ya, yang muncul dari roh kita yang menyala-nyala itu, dari roh kita menyala, munculnya dalam bentuk apa? Yaitu buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Ya, dari Galatia 5 ayat 24 hingga 25. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, ini sangat jelas sekali bahwa kita mesti punya hubungan yang intim ya, di dalam roh ini. Kita ingat Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kamu tidak akan dapat berbuah kalau tidak nempel di dalam aku. Ini sangat penting. Marilah kita Bapak Ibu yang terkasih ya, di dalam kita punya hubungan dengan Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa ya. Kita harus senantiasa nempel. Kita punya hubungan yang intim ya. Kita nempel aja lah ya. Mungkin kondisi sekarang ini harga-harga naik ya. Kalau Bapak Ibu tahu LPG naik ya, BBM naik, kemudian harga minyak goreng naik. Tetapi marilah kita percaya, kita anak-anak Tuhan ya. Kita nempel aja pada Tuhan, pasti kita akan diberkati dan kita akan diberikan jalan keluar. Yang ketiga, yaitu dari Kejadian 24 ayat 16, bahwa Ribka adalah seorang perawan. Ya, perawan menggambarkan apa Bapak Ibu yang terkasih? Perawan menggambarkan adalah
seorang yang hatinya suci, ya. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Dan Mazmur 24 ayat 3 hingga 4, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya, jadi kita mesti murni hatinya di dalam Tuhan. Kita tahu semuanya dari hati, ya, akan muncul ucapan-ucapan kita. Mungkin ucapan yang baik, ada ucapan yang jelek, ada rencana-rencana yang baik, rencana-rencana yang jahat, bahkan perbuatan-perbuatan baik ataupun perbuatan-perbuatan jahat. Kita sekarang ini sedang viral, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Ada 4 begal, ya, yang membegal satu orang, kemudian orang itu malah dijadikan tersangka, ya, karena 2 begalnya tewas. Kita tidak masuk ke ranah hukumnya, tetapi kita melihat bahwa 4 begal itu awalnya adalah minum-minum miras, kemudian dia punya rencana untuk membegal, ya. Jadi dalam hatinya ada keluar niatan-niatan jahat, ya. Ini yang kita harus pelihara, bahwa kita harus murni hatinya di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan ini kita jangan sampai hati kita ini tercemar, Bapak Ibu yang terkasih. Kita jaga hati lah. Mungkin banyak sekali kita dengar ucapan-ucapan, banyak sekali dengar ajakan-ajakan atau apa, ya. Marilah kita jaga hati kita. Ya, jangan sampai hati kita tercemar, tetapi hati kita mesti murni di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu mengenai hidup kudus. Ya. Kejadian 24 ayat 16 yang tadi kita katakan ini. Kejadian 24 ayat 16, anak gadis itu belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Artinya Ribka adalah gadis yang hidupnya kudus, ya. Kita semua diharapkan sebagai sang mempelai untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, ya. Hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita sudah dipanggil oleh Tuhan, ya, untuk terus hidup kudus. Karena Tuhan Yesus adalah kudus, kita dipanggil untuk terus hidup kudus. Tinggalkan, Bapak Ibu, manusia-manusia lama. Mungkin manusia lama seperti hawa nafsu, ya, amarah yang berlebihan, terus percabulan, fitnah, iri hati. Marilah kita tinggalkan, Bapak Ibu. Kita tinggalkan manusia-manusia lama, ya. Kita jangan lagi menjadi manusia lama, tetapi marilah kita menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia yang hidup kudus, manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya pun sangat sedih, ya, sekarang ini kalau ada pemberkatan nikah, ternyata sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini sangat menyedihkan hati saya. Ini marilah kita buang itu semua manusia-manusia lama kita. Kita jangan sampai ada di dalam kehidupan manusia-manusia lama. Janganlah kita misalnya dengar-dengar iri hati, itu tetangga sebelah kelihatan rumputnya lebih hijau, kemudian kita iri hati, kita punya hawa nafsu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita buang semuanya itu di dalam hal-hal yang tidak berguna ini. Marilah kita terus arahkan hati kita, ya. Jadi dari pelajaran-pelajaran di atas, kita untuk seorang sang mempelai, Tuhan menghendaki bahwa kita itu memiliki kasih yang besar, ya, kasih yang besar, dan terutama kasih kepada
Tuhan Allah kita. Rohnya kita tetap terus menyala-menyala di dalam Tuhan. Dan kita memiliki hati yang suci, hati yang murni. Ya, dan kita terus hidup kudus di dalam Tuhan. Dengan 4 kehidupan ini, saya percaya kita akan menjadi sang mempelai yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kasih-Mu, berkat-Mu melimpah Tuhan atas kami semua Tuhan. Jadikan kami Tuhan sang mempelai yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami yang memiliki kasih yang besar Tuhan. Kami memiliki roh yang menyala-nyala. Kami memiliki hati yang suci dan hidup kami kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini terus Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk mempersiapkan diri kami menjadi sang mempelai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semuanya Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu Bapa atas ibadah kami yang sudah selesai pada hari ini. Biarlah Tuhan firman yang sudah ditabur pada hari ini, Engkau yang memberkati agar boleh tumbuh di tanah yang subur. Bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah walau di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada dan firman-Mu itu berkuasa untuk merubahkan kami dan kami boleh lebih mengenal Engkau lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau memakainya lebih lagi Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Berkati keluarganya, anak-anak istrinya, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami, buat Pak Niko dan keluarga besarnya, buat keempat wakilnya dan keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna bagi mereka. Juga Bapa kami berdoa buat karayon kami dengan kedua wakilnya dan keluarga besar mereka. Juga semua gembala-gembala, cabang gembala ranting, dan sampai gembala-gembala kul. Tuhan terima kasih Engkau memberkati semuanya. Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu, khususnya di rayon 1E ini. Terima kasih Bapa, khusus kami berdoa buat gembala kami, Pak Agus dan Mami Ambar. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau memakai lebih dahsyat lagi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak cucu mantunya semuanya menjadi alat Tuhan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia, buat pemerintahan ini. Damailah Indonesiaku, karena kami percaya pemerintahan kami Tuhan yang sudah membentuknya. Dan Engkau yang memilih presiden dan wakil presiden kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati presiden kami. Ada roh hikmat, marifat dari surga. Di dalam dia menjalankan segala kebijakan buat negeri ini. Bapa, kami berdoa buat pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan ada roh takut akan Engkau yang ditanamkan di dalam hati dan pikiran mereka. Biar Tuhan negara kami ini boleh dibawa menjadi lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khusus Bapa kami berdoa buat semua jemaat-Mu yang ada di GBI Petukangan. Walaupun mereka masih di rumah-rumah masing-masing untuk beribadah pada siang hari ini. Biar Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka semuanya Bapa. Biar walau keberadaan kami masih seperti sekarang ini, kami percaya Tuhan Engkau berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI Petukangan. Terima kasih Bapa, ampunkan kami Tuhan akan segala kekurangan, akan segala dosa-dosa kami. Agar kami boleh berlayak Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.